Halo Bapak Ibu semuanya yang di seluruh Indonesia. Saya secara pribadi itu saya sangat mendukung kebijakan daripada Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Kenapa begitu? Karena dia adalah pejabat yang sangat simpati atau sangat mendukung atau mencari jalan keluar bagaimana anak-anak yang nakal ini bisa kita atasi supaya tidak ada kenakalan anak-anak ini di semua pelosok Jawa Barat, mungkin lingkungan Jawa Barat. Kenapa demikian? Karena tingkat kenakalan anak-anak yang berumur dari 13 sampai 17 itu kalau saya lihat ya, itu sudah sangat tinggi, sudah sangat memperhatikan. Saya sangat bersyukur sekali Kang Deddy Mulyadi sangat simpati dengan hal ini gitu, sangat ada perhatian dengan hal ini gitu ya. Dan banyak pejabat-pejabat yang tidak suka gitu ya, karena ada juga kemarin saya melihat video contoh Finlandia tidak begitu. Saya mengalami sendiri ya, ada teman di Finlandia itu ada videonya itu sama dengan Kang Deddy Mulyadi. Saya pernah juga 2,5 tahun di Australia itu sama, cuman bedanya hanya kalau kita Kang Deddy Mulyadi itu dibawa ke barak ya di situ. Cuman kalau di luar negeri itu namanya adanya center untuk atau pusat untuk mengatasi anak-anak yang nakal. Di situ dia diberi bekal, malah dia dijemput diantar. Kalau di Finlandia begitu ya, kalau di Australia juga mirip ya. Apalagi seperti Kang Deddy Mulyadi bilang di Thailand, di Vietnam itu memang begitu cara mengatasinya. Karena orang tua itu tidak mampu lagi untuk mengasuh anak-anak atau mendidik, dan itu banyak. Dan dia adalah korban daripada anak-anak yang bapaknya selalu bertengkar, mungkin bercerai, mungkin begini, mungkin begitu, mungkin masalah keuangan, mungkin. Jadi muncullah masalah-masalah sosial seperti itu. Dan saya secara pribadi sangat berterima kasih kepada Kang Deddy yang sudah ada perhatiannya terhadap kepeduliannya terhadap anak itu. Kalau seandainya Kang Deddy itu tidak peduli juga nggak ada masalah kan? Ya, jadi saya melihat itu. Dan juga saya selaku mantan guru ya, saya mantan guru SMA yang mungkin akhir tahun kemarin saya baru pensiun. Saya adalah guru fisika ya, dan itu setiap hari saya alami ya. Banyak saja walaupun sekolahnya itu sekolah bagus, apalagi sekolahnya yang tidak bagus secara ini ya, yang sekolah bagus saja banyak anak-anak yang seperti itu. Jadi cara mengatasinya memang harus seperti itu karena kita sayang sama dia. Karena memang kalau kita sayang sama anak itu, kalau saya orang Sumatera ya, kalau orang Minang bilang kayak gini, sayang jo anak dimarahi gitu, sayang jo bini ditinggalkan. Artinya apa? Orang Minang bilang begini, kalau kita memang sayang sama anak kita, jangan dimarahi. Kalau nggak dimarahi, dia tidak akan tahu kesalahannya apa. Kalau sayang demi ini ditinggalkan itu artinya gini, kalau kita tidak meninggalkan istri kita untuk bekerja, kita makan pakai apa gitu. Jadi pepatah Minang itu seperti itu. Jadi saya mengambilnya dari sayang anak itu dimarahi. Memang harus dimarahi anak-anak itu. Jadi kalau dia tidak dimarahi, justru kita memarahi itu kita akan sayang sama dia. Saya juga mengalami seperti ini. Kadang-kadang bagian HAM ya, terlalu gimana maksud saya ya, kadang-kadang kita takut memarahi anak-anak itu karena kita takut melanggar HAM. Padahal kita memarahi dia, mendidik dia itu karena kita sayang sama dia. Jadi secara pribadi saya sangat mendukung, teruskan. Jadi begini ya, sebetulnya para elit-elit ya, maksud saya itu begini. Biarlah Kang Deddy Mulyadi menjalankan dulu, nanti kita evaluasi. Di mana tidak bagusnya, di situ kita sisip. Yang bagus kita jalani, yang jelek kita buang. Kan begitu. Karena memang evaluasi itu kalau di dalam pendidikan, kalau kami itu evaluasi itu di guru, itu adalah standar ukur yang paling tinggi. Karena tanpa evaluasi, kita tidak tahu di mana kita kelemahan kita. Jadi harus kita evaluasi. Seharusnya para elit-elit melihat dulu bagaimana Kang Deddy Mulyadi ini cocok nggak, bandingkan dulu. Nanti mana jeleknya, misalnya begini, oh dia kurang bagian agamanya,
Nanti masukkan Ustadz. Oh, dia kurang tentang pelajaran ilmu ininya. Kita masukkan begitu. Mungkin dia hanya sekarang ini karena dia baru uji coba. Mungkin kita hanya melihat secara militer aja dulu. Banyak mengatakan itu melanggar HAM. Tidak. Kalau menurut saya tidak. Karena Kang Deddy itu sangat peduli. Waktu saya di Australia dulu ya, itu negara, umumnya negara-negara maju ya, itu negara yang sayang sama rakyatnya. Kenapa saya katakan dia sayang sama rakyatnya? Karena seluruh fasilitas itu diberikan kepada rakyat. Itu setiap Sabat kalau di Australia itu ada lapang bola. Tempat anak-anak itu bermain rugby, bermain sepak bola, bermain softball gitu. Ada. Kalau kita kan tidak ada. Jadi kemana anak-anak itu mengeluarkan aktivitasnya? Karena anak-anak seusia itu energik gitu. Tempat dia membuat dia untuk mengeluarkan apa itu tidak ada gitu. Jadi dia tawuran. Jadi apalagi pengawasan dari orang tua tidak. Kalau kita begini kita salah. Ini bilang kita melanggar. Kalau guru memarahi di sekolah karena guru nanti takut diancam begini. Jadi serba salah. Kalau menurut saya semua kita lihat dulu Kang Deddy Mulyadi ini. Kalau dia bagus, tiru semua gubernur di Indonesia. Supaya anak-anak Indonesia ini adalah anak-anak yang punya kepribadian yang baik. Oke, menurut pendapat saya begitu. Terima kasih.